Subin hari ini baru sampai ke Seoul, lebih tepatnya dia langsung ke rumah sakit untuk menjenguk Taeyong dan mencari tahu di mana Yen. Hari ini hari ketiga di mana Taeyong berbaring di rumah sakit. Subin terkejut, bahkan sangat melihat wajah dan sekujur tubuhnya yang memar itu. Kapan dia akan sadar? Tanya Subin pada dokter yang sedang memeriksa Taeyong. Bisa nanti, bisa besok. Apa dia sadar jika dia akan baik saja? Tidak ada satu masalah padanya. Entahlah, kecelakaannya itu sangat fatal dan itu masalahnya. Dia harus melakukan terapi. Jika tidak, dia akan lumpuh selamanya, jelas dokter. Subin terdiam dalam sebuah bahasa. Dia ingin sekali mengumpat, tapi mengingat Taeyong yang masih terbaring koma dan dokter yang masih di depannya dia, maka mengurungkan niat semuanya. Sepertinya ini suruhan seseorang, tidak mungkin perampokan. Aku harus mencari orang itu. Terima kasih dokter, ucap Subin. Kemudian dirinya menatap Taeyong. Sekarang juga tidak serangkai orang di balik semua dialang yang membuat prasangka kasih itu hancur. Tengah tertawa keras, mereka mendengar jika Taeyong koma dan Ian belum juga ditemukan. Mereka sangat senang karena mereka ingin merayakan kemenangan. Jongkok, kau memang bisa dipercaya, puji Tuan Parihe. Sekarang Taeyong pasti merasa sangat menyedihkan karena tidak bisa mendorong kekasih atau calon istrinya yang miskin itu. Ya, kau benar Jongkok, tinggal satu tahap lagi, maka kehidupan Taeyong hancur. Jongkok tersenyum, begitu juga Tuan Shin dan Rihe. Sekarang yang terpenting kita buat rencana untuk 4 bulan ke depan. Benar, setelah Kinma Company bekerja sama dengan kita dan memutuskan hubungan dengan Shinra Corporation, maka Jongkok bisa menikahi Rihe. Jelas lagi. Subin melihat kembali tempat di mana kejadian. Taeyong saat ini dia berjalan di tepi jalan. Dia melihat sesuatu. Isa dong, udara Isa dong. Ya, sepertinya benar, orang yang memukul Taeyong dan entah pengertian kemana itu pasti orang dari Sadok. Aku harus ke Sadok. Uma, panggil Taeyong dengan suara seraknya dan matanya mengeluarkan air mata. Taeyong, kau kenapa? Dokter pun datang untuk memeriksa Taeyong hingga pembicaraan Taeyong dan Nyonya Kim tertunda. Permisi, biar saya periksa dulu. Silakan dokter. Taeyong terus mengeluarkan air matanya. Nyonya Kim semakin bingung kenapa Taeyong menangis seperti itu. Nyonya Kim mengeranya. Taeyong menggenggam tangan ibunya erat dan air mata yang bercucuran. Ya, bersama aku malam itu, Oma. Sekarang di mana Ian? Apa dia baik-baik saja? Ian bersamamu pada malam itu. Nyonya Kim mencoba mengulang perkataan Taeyong. Iya, Oma. Sekarang di mana Ian? Tapi malam itu orang-orang hanya menemukanmu saja. Tidak ada Ian di sana. Taeyong menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Taeyong berusaha bangkit dari babaringnya itu. Dengan cepat dokter tersebut menahan kedua bahunya, kemudian membaringkannya lagi.
Teh memegang perutnya yang terbelah pisau dan sekarang dia ada merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Mama, kenapa kakiku tidak bisa digerakkan? Tanya Teh mulai panik. Begitu juga dengan Nyonya Kim. Dia juga panik ketika mendengar jika kaki anaknya itu tidak bisa digerakkan. Dokter, apa yang terjadi padaku? Kenapa kakiku tidak bisa digerakkan? Dia langsung menyebak selimut yang menutupi kakinya itu. Dia lihat kakinya bebek saja dan kenapa tak bisa digerakkan. Nyonya Kim benar-benar sakit mendengar putranya, apalagi jika Tuan Kim yang mendengarnya. Aku tidak bisa mencari Yen. Nyonya Kim merangkul telinga kedekapannya saling mengelus kepalanya dengan lembut. Sepasang bulu mata lentik ini mulai bergerak dan begitu juga dengan tangan kakinya juga. Perlahan matanya terbuka berusaha menyesuaikan cahaya lampu yang masuk ke dalam penglihatannya itu. Kau di rumah sakit Nona, kau baru saja ditemukan di bawah jurang, balasnya. Jurang, kenapa aku bisa berada di situ? Tanyanya pada dokter. Walau tak mengingat apapun, gadis itu mengeleng. Apa kau tahu siapa namamu? Lagi-lagi gadis itu menggeleng. Gadis itu mengernyit. Dia juga berpikir kenapa dia bisa di rumah sakit dan tak bisa mengingat apa yang terjadi. Siapa dirinya? Semuanya tidak bisa. Kini Teh hanya bisa melamun duduk dan berbaring di ranjang. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang kakinya sudah tak bisa berjalan. Butuh waktu yang cukup lama. Bagaimana aku bisa menemukan Yen? Dia benar-benar frustasi. Sudah hari ke-6 dan hampir seminggu dia tidak menemukan Yen. Yen, apa kau baik saja? Apa kau sehat? Sekarang kau ada di mana? Teh menghapus air matanya sendiri, kemudian menatap ponselnya yang berada di nakas. Teh menggerakkan tangannya untuk menggapai ponselnya yang berada di nakas itu. Setelah berhasil menggapai ponselnya, Teh menatapi layar ponsel yang terdapat foto Yen itu. Teh pun mencoba menghubungi Yen. Dia menempelkan ponselnya pada telinganya. Siapa Teh? Siapa Yen? Apa diriku adalah Yen dan siapa Teh? Tanya pada diri sendiri. Dia sungguh tidak bisa mengingat nama bahkan tempat tinggalnya. Baiklah, sebenarnya siapa namamu? Tanya pada diri sendiri. Dia sudah lelah untuk mencoba mengingat namanya, bahkan masa lalu kayak dari dia lakuin. Dia tidak teringat. Dokter tersebut boleh dia melihat gadis itu. Sudah, jangan terlalu banyak dipikirkan dulu, nanti kepalamu sakit lagi. Gadis itu menghembuskan napasnya lebih berat. Kemudian dia menyimpan kalung itu ke saku bajunya. Saya periksa dulu ya. Gadis itu mengangguk. Dia pasrah, tapi pikirannya masih pada liontin kalungnya itu. Siapa Teh? Apa kepanjangannya? Dan apa ya namaku? Aku benar-benar bingung.
Selama 2 minggu, Taeyong di rumah sakit akhirnya dia diperbolehkan untuk pulang, dan tentunya Taeyong duduk di kursi roda didorong oleh ibunya. Untuk sementara waktu, Taeyong akan tinggal bersama kedua orang tuanya karena tidak ada yang bisa mengurusnya jika dia tinggal di rumahnya yang biasa dia tinggal. Setelah 2 minggu juga, Taeyong belum menemukan keberadaannya, dan keluarganya sudah melaporkan semuanya ke polisi untuk mencari Hentai. Mulai minggu depan, kau akan melakukan terapi. Seharusnya hari ini hari yang paling bahagia untuk kita berdua, Yen. Bukan seperti ini, kita saling terpisah. Taeyong menaik kedua kakinya yang tidak bisa bergerak itu. Kok payah, terkena pukulan bodoh saja. Taeyong menggerutu pada dirinya sendiri. Dia benar-benar merasa tak berguna. Sekarang dia bertekad untuk berjalan. Setelah itu dia akan mencari Yen. Aku akan menemukanmu, Yen. Bersabarlah. Di mana kau berada, aku akan tetap menemukanmu. Aku harus berusaha. Taeyong merasa tenggorokannya kering. Kemudian dia mencoba menoleh ke samping kanannya yang tepatnya nakas. Di atas nakas terdapat segelas air putih yang sengaja disiapkan oleh Nyonya Kim untuk Taeyong agar Taeyong bisa mengambilnya dengan mudah. Tangan Taeyong berusaha menggapai-gapai gelas itu, dan akhirnya gelas itu ternyata jatuh ke lantai. Gelas itu pecah. Dia tutupnya. Tak lama kemudian, seorang wanita masuk ke dalam kamar Taeyong dengan wajah sedikit panik. Setelah Nyonya Kim memungut pecahan gelas itu, segera membuangnya ke tempat sampah dan kembali ke kamar Taeyong. Nyonya Kim menggenggam tangan Taeyong dan menatapnya. Sayang, kau tidak perlu minta maaf, sayang. Kau tidak salah apa-apa. Aku minta maaf karena aku telah merepotkan mama, dan sekarang aku sudah tak berguna. Nyonya Kim meluk rambut Taeyong dengan lembut dan memegangi wajahnya. Kau tak perlu minta maaf, dan jangan berkecil hati. Oma tidak merasa direpotkan. Taeyong memasukkan dirinya untuk memeluk dirinya erat. Nyonya Kim diam-diam meneteskan air matanya saat Taeyong memeluknya.